Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semuanya ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengenali lebih lanjut tentang penggambaran 3D atau gambar 3D ya, dengan segala perintah-perintah yang ada pada menu toolbar AutoCAD seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar macam-macam perintah yang ada pada grup editing, solid editing ya, grup solid editing. Nanti apa saja yang ada di situ, dan nanti ada juga pengenalan tentang render. Nah, ini di tab visualize, dan di sini ada menu render. Oke, pertama-tama kita akan mengenali lebih dahulu untuk perintah solid editing. Jadi solid editing ini sama seperti menu-menu yang ada di dua dimensi ya. Ada menu editingnya juga. Kalau di sini adalah menu editing tiga dimensi seperti itu. Nah, jadi menu editing tiga dimensi atau solid editing ini ada beberapa macam perintah yang bisa kita gunakan untuk mengedit sebuah gambar seperti itu, untuk memudahkan pekerjaan kita tentunya. Yang pertama di sini ada union, ada subtract, ada intersect, ada interfer, ada slice, ada chicken, ada di sini ada extract edge, di sini ada extrude face, di sini ada sparat, clean shell, dan lain-lain. Di sini juga ada tentang permukaan atau faces atau face, extrude, taper, move, copy, offset, delete, rotate, dan terakhir color. Di sini juga ada ini edge atau sudutnya ya, sudut, edge, imprint, color edge, copy edge. Lalu nanti di sini ini juga sama, modify itu seperti yang ada di dua dimensi juga, akan tetapi ini adalah tiga dimensi gitu, seperti itu saja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit atau hanya beberapa perintah yang sering digunakan untuk penggambaran tiga dimensi seperti itu. Oke, langsung saja untuk pengenalannya ya. Yang pertama adalah union. Union ini adalah menggabungkan dua objek menjadi satu satuan objek atau satu objek. Nah, contohnya seperti ini. Bila saya mempunyai sebuah kubus atau box ya, kita menggambar dulu. Ini saya lupa. Ini kita ganti ke SW isometric. Bisa melalui sini atau juga bisa melalui sini. Nah, SW isometric. SW itu isometric. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah union ya. Jadi misalkan saya mempunyai box di sini, box ya, box di sini. Nah, lalu kita akan menggambar sebuah silinder di atasnya atau di atas permukaan box ini. Nah, perlu kalian ketahui juga, kita harus mengatur UCS-nya menjadi top. Mengapa top? Karena kita akan menggambar di bagian atas box tersebut. Jika kita akan menggambar di bagian samping, kita menggunakan left ataupun right, samping kanan ataupun kiri. Dan jika kita ingin menggambar pada bagian depannya, kita harus mengganti UCS-nya menjadi front ataupun back, seperti itu. Oke, kita atur menjadi top. Nah, di sini terlihat bahwa titik koordinatnya, titik Z-nya mengarah ke arah atas. Jadi kita akan menggambar pada bagian atas ini. Oke, selanjutnya kita buat dulu untuk garis baliknya, klik main, enter, kita aktifkan auto modenya.
Nah, bagian sini, oke. Selanjutnya kita pilih silinder di sini ya, silinder. Pilih titik-titiknya, terserah di sini, lalu tingginya segitu. Ini hapus, kita pindah ke konseptual. Ini adalah dua objek yang tidak bersambungan atau tidak berhubungan. Jadi dua objek yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadikan satu kesatuan dua buah objek ini? Caranya dengan mengaktifkan perintah union. Jadi union, klik objek pertama, klik objek kedua, lalu enter. Ini akan menjadi satu kesatuan objek seperti itu. Itu untuk perintah union. Selanjutnya untuk perintah substrak atau substrak. Substrak ini adalah perintah untuk memotong suatu benda, memotong suatu objek 3 dimensi. Lalu bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Kita pindah dulu untuk modelnya menjadi 2 dimensi wireframe. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah objek lingkaran atau silinder di bagian samping kanan dan kiri dari permukaan box tersebut ya, box ini. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yaitu kita tentukan UCS-nya atau user coordinate system. Jadi kita tentukan dulu, kita mau menggambar dari arah mana. Kita akan menggambar dari arah kanan dan kiri, maka kita pilih left ataupun right. Itu sama saja ya. Kita pilih. Nah, terlihat di sini, untuk koordinat Z-nya mengarah ke kiri dan ke kanan, itu tandanya kita hanya bisa menggambar dari arah kiri maupun kanan. Oke, langsung saja kita buat dulu titik ininya, garis bantunya maksud saya, garis bantu. Oke, lalu kita pilih silinder, lalu kita lihat. Nah, ini. Kita hanya bisa menggambar di bagian sebelah kanan dan kiri dari box tersebut. Mengapa demikian? Ya karena UCS-nya sudah kita atur menjadi left ataupun right. Oke, lanjut. Kita atur segini, kita panjangnya kita teruskan segini. Oke, kita lalu kita hapus dulu. Lalu bagaimana cara kita untuk mensubstrak? Jadi caranya untuk mensubstrak itu, mensubstrak, caranya kita klik dulu untuk perintah substrak ini, kita pilih objek yang akan dipotong, kita pilih dulu, kita enter, lalu kita pilih objek pemotong, klik enter. Nah, maka akan terpotong seperti ini, maka akan ada lubang atau perpotongan dari objek pemotong tersebut seperti ini untuk perintah substrak ya. Selanjutnya lagi, jika kita ingin memotong bagian atau substrak box ini dari arah depan, maka kita akan mengatur titik koordinatnya atau user coordinate sistemnya ke arah depan maupun belakang. Nah, di sini terlihat untuk Z-nya, koordinat Z akan mengarah ke depan maupun ke belakang. Ya, jadi seperti ini. Maksudnya ini ke depan ini menandakan koordinat positif dan yang belakang menunjukkan koordinat negatif seperti itu. Oke, langsung saja kita buat garis bantu juga di tengah-tengahnya ya agar presisi di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya kita pilih silinder lagi, kita pilih di sini. Oke, oke, kita move, enter. Nah, seperti ini. Hal yang sama dilakukan ketika kita mensubstrak
bagian samping tadi ya, sama kita pilih subtract di sini, subtract di sini, ataupun kita bisa mengetikkan perintahnya. Jadi subtract kita tulis sub gitu ya. Nah, sudah ada sendiri perintah atau command key-nya subtract gitu ya. Kita klik, kita pilih bagian yang akan dipotong, kita enter, kita pilih lagi bagian pemotongnya, kita enter lagi. Maka akan seperti ini. Ya, seperti ini. Itulah untuk perintah subtract. Selanjutnya, kita akan mencontohkan untuk perintah intersect. Intersect. Jadi intersect seperti ini. Jika saya menggambar suatu objek, misalkan silinder, saya menggambar sebuah silinder. Ini lupa ke top ya, untuk titik koordinatnya. Kita menggambar silinder seperti ini. Kita copy menjadi 2. Oke. Oke. CP. Oke. Kita pilih. Nah, ini jika subtract adalah memotong suatu objek dengan objek lain. Jadi objek memotongnya hilang. Gitu. Kalau intersect, intersect ini, nah, yang hilang adalah bagian yang tidak bersinggungan, gitu. Jadi yang hilang ini dan ini. Nah, yang masih mana? Yang masih ini. Ini bagian ini, tengah-tengah ini. Bagian yang bersinggungan. Oke, kita langsung aja. Jadi kita ganti dengan konseptual. Lalu kita pilih di ini intersect. Klik objek 1, objek, enter. Seperti ini. Ini adalah perintah intersect ya. Selanjutnya ada lagi untuk perintah interval. Perintah interval ini gabungan dari subtract dan juga intersect. Untuk prakteknya langsung saja kita simak seperti berikut. Jadi bila kita mempunyai sebuah lingkaran gitu ya, sebuah silinder di sini. Oke, di sini lalu kita kopikan gitu, kan di sini, lalu kita naikkan. Nah, seperti ini. Jika ini di subtract, maka objek pemotongnya akan hilang dan ini akan terlihat pemotongannya. Itu subtract. Jika intersect, dua-duanya akan hilang, menyisakan bagian yang bersinggungan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini subtract. Subtract, klik, dia akan hilang, ya kan? Jika intersect, dia akan ini, menyisakan ini yang bersinggungan. Jika interval ya, oke, jika interval, select objek pertama, enter, lalu second objek, enter. Dia akan menyisakan di sini untuk intersect, tapi tidak membuang dari kedua objek gitu. Jadi kita nonaktifkan atau kita hilangkan checklist di delete interval
for interference object created on close ya. Nah, jadi seperti ini tidak terbuang. Nah, ini kita lihat di sininya. Jadi misalkan ini kita subtract. Oke, kita klik kanan, lalu kita subtract bagian ini. Dia akan terlihat seperti ini. Seperti ini. Sama seperti di subtract, tapi bagian pemotongnya tidak hilang. Seperti itu. Itu untuk interpret. Selanjutnya ada slice. Slice ini adalah menu pemotongan. Seperti itu. Jadi, misalkan saya punya balok di sini ya, kita buat balok box. Di sini box. Segini. Kita akan potong bagian ini menjadi dua bagian. Lalu kita aktifkan slice. Pilih ya, klik kanan, lalu pilih objek pemotongnya. Misalkan saya dari sini deh. Klik kanan. Nah, bagian ini akan terpotong seperti ini. Jadi dua bagian. Itu untuk slice. Selanjutnya untuk thicken. Ini adalah jika kita menggambar sebuah surface atau menggambar sebuah surface ataupun penampang ataupun muka gitu ya, kita extrude. Nah, seperti ini. Saya inginnya ke samping, jadi kita menggambarnya ke left ataupun right. Seperti ini, kita extrude. Nah, oke. Ini kan hanya surface-nya, penampangnya. Nah, jika kita ingin membuat ini sebagai solid modeling, kita hanya perlu mengaktifkan thicken. Oke, kita klik, kita pilih, kita enter. Lalu kita tentukan ketebalannya, thickness-nya. Ketebalannya misalkan 50 deh. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertamanya mula-mula surface, dia diubah menjadi solid. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada extract edge, imprint, color edge, dan copy edge. Extract edge, dia adalah mengekstrak atau mengkopikan, tapi hanya dalam bentuk edge-nya saja, atau dalam bentuk sudutnya saja, atau sikunya yang sikunya saja, edge itu, sikunya saja. Oke, pilih. Seperti itu. Untuk imprint, ini adalah menambahkan atau membuat siku pada muka penampang atau muka planarnya, seperti itu, seperti yang ada di gambar ini. Jadi misalkan kita membuat sebuah pintu gitu ya, membuat sebuah pintu, perintah imprint itu membuat dua dimensi, membuat objek dua dimensi pada 3D objek. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak terlalu digunakan gitu. Bahkan tidak digunakan. Mungkin kalau di dunia industri ya, selama ini color edge hanya mewarnai sikunya, copy edge ini hanya mengcopy atau menduplikat dari sikunya. Oke, selanjutnya ada ini extrude face, taper face, move face. Ini adalah macam-macam perintah untuk mengedit muka dari muka atau penampang dari ini, dari apa ya namanya, dari solid model atau gambar yang solid nih. Jadi
jika ini penampangnya ya. Jadi kan penampang mukanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka ini. Nah, eh, pada menu ini semua tentang editing mukanya. Jadi extrude face ini juga mengedit mukanya, taper face ini memotong mukanya, move face memindahkan, copy face mengcopy, offset menduplikat dengan jarak yang lebih kecil, menghapus mukanya, memutar mukanya, mewarnai mukanya. Seperti itu. Tapi ini tidak terlalu saya bahas karena untuk mempersingkat waktu dan juga tidak terlalu banyak digunakan pada latihan soal. Selanjutnya sparet. Sparet ya. Sparet ini digunakan untuk dua objek yang saling yang dijadikan satu atau union. Kalau di dua dimensi namanya explode. Seperti itu. Misalkan seperti ini. Kita tentukan dulu titik koordinatnya menjadi top. Kita pilih box. Ada dua box di sini. Ada dua box di sini yang akan saya jadikan satu melewati perintah union. Oke, jadi dua ini. Lalu saya akan misah lagi. Nah, gunakan saja perintah sparet ini. Akan menjadi satu lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya clean dan cell check. Nah, yang banyak digunakan sparet dan cell ini. Cell ini untuk melubangi. Jadi ini cell, misalkan saya di sini, saya ingin membuat laci ya mungkin. Pilih objeknya, lalu pilih mukanya, misalkan ini ya, kita enter, lalu kita pilih ketebalannya. Misalkan ketebalannya saya ingin 150. Oh, ini terlalu besar ya. Kita ulangi. Cell. Oke, base-nya. Oke, enter. Base-nya misalkan 1. Nah, seperti ini. Ini dan panjangnya sini akan, maka balok ini atau ya balok ini akan mempunyai rongga seperti itu untuk perintah di solid editing. Nah, untuk modify ini sama saja, untuk draw juga sama saja, ada polyline, ada 3D polyline itu sama saja ya. Cuma kalau polyline di dua dimensi, kita menggambarnya di bagian top seperti ini. Kalau 3D polyline kita menggambarnya pada model isometrik seperti itu. Selanjutnya di sini ada 3 point. Ini juga sama. Ini ada S-spline, ada line, ada center dan lain-lain, itu sama saja. Selanjutnya di sini ada mirror, 3D mirror juga sama perintahnya, 3D mirror, ada 3D move, ini juga sama, 3D move dengan move itu juga sama. Lalu ini copy ya, berarti trim, 3D align ini adalah jika dua benda itu ya seperti ini dipotong, lalu di align ini akan benda yang satu akan atau benda tersebut akan berubah sudutnya seperti itu. Lalu ini kan sudut. Selanjutnya di sini ada 3D rotate, ada rotate, ada stretch, ini juga stretch
untuk menarik objek itu juga sama 2 dimensi ya. Ada erase, erase, ada 3D scale untuk memperbesarkan, ini scale untuk 2 dimensi ya. Masih tetap ada offset. Offset ini untuk 2 dimensi, 3 dimensi tidak ada offset. Selanjutnya ada rectangular array. Sama seperti 2 dimensi rectangular array maupun polar array maupun pad array. Ya, tetap sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena video-video sebelumnya sudah dibuatkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tab visualize. Ya, seperti ini tab visualize. Nah, ini sangat lumayan banyak untuk penjelasannya, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sepengetahuan saya tentang render objek seperti itu ya. Nah, render objek itu sendiri apa sih? Jadi render objek itu adalah memvisualisasikan atau merubah suatu objek yang kita gambar menjadi bentuk nyata. Misalkan kalau kita menggambar sebuah mug atau cangkir dalam bentuk 3 dimensi, dalam model konseptual, tentunya tidak akan sama warnanya, materialnya sama dengan aslinya, seperti itu. Kan? Misalkan saya contohkan, misalkan objek ini untuk model konseptualnya seperti ini. Tentu balok yang ada di dunia nyata tidak akan seperti ini. Nah, perintah render ada untuk memvisualisasikan atau untuk membuat nyata objek yang kalian gambar. Jadi, misalkan di sini, saya akan merender ini. Nah, ini kita atur bagaimana ada shadow-nya, atau ini ya, shadow itu bayangannya, terus kecerahan dari cahayanya, status mataharinya, ini sky background-nya, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya jelaskan di lain kesempatan ya, ataupun di kelas mungkin ya, nanti akan dijelaskan seperti ini. Jadi jika kita ingin merender, misalkan saya buat ini, ini menjadi saya ingin ini menjadi plastik gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita berikan satu dulu. Kita auto text. Misalkan terserah ya, ini misalkan. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya ibaratkan apa ya? Lantai gitu ya, yang keramik gitu. Seperti itu kayak di kamar mandi itu ya. Lalu kita akan merendernya. Jadi kita ketik RR atau sebelum ketik render kita bisa mengaturnya di sini. Ini adalah kualitasnya gitu. Jadi kualitasnya low, medium, ataupun high. Pengaturan ini juga akan berpengaruh terhadap durasi perenderan dari gambar yang kalian buat. Jadi seperti itu. Selanjutnya render ini kita klik. Nah, kita pilih render size-nya. Render size-nya mau berapa besar? Semakin ke sini semakin besar. Nah, ini ada Full HD TV. Ini resolusinya
semakin besar. Jadi semakin besar juga resolusi yang kalian pilih akan semakin lama juga durasi perenderan gambar seperti itu. Misalkan kita pilih saja yang Full HD gitu ya. Eh, Render akurasinya pilih low, draft atau high. Kita pilih high gitu ya. Seperti itu. Lalu kita silang saja, lalu kita ketik RR untuk render, lalu enter. Kita work without loading. Lalu kita tunggu. Lamanya perenderan atau lamanya durasi perenderan juga tergantung pada spesifikasi laptop yang kalian punya. Jadi semakin tinggi spesifikasi laptop kalian ya, akan semakin cepat perenderan gambar kalian. Nah, ini mungkin akan saya potong dan akan saya tunjukkan hasil akhir dari perenderan tersebut. Oke, nah seperti ini jadinya setelah dirender ya. Tampilan akan menjadi lebih nyata jika dirender. Mungkin akan dibuatkan satu video hanya khusus untuk tentang perenderan seperti itu. Ini hanya contoh untuk perenderan itu seperti apa. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan singkat tentang uh, gambar 3 dimensi ya. Semoga teman-teman semua paham akan penjelasannya. Jika penjelasan saya kurang ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan, silahkan tulis di komen dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.